Ya, kejutan. Pagi tadi kita mendapatkan kabar terkait dengan isu pemecatan atau lebih tepatnya kabar pemecatan, tapi belum terrealisasi untuk saat ini sehingga kondisinya kenaikan yang sempat terjadi pada emas, kemudian pelemahan terhadap US dollar kelihatannya masih bersifat sementara. Tapi kira-kira seberapa tinggi potensi yang memungkinkan untuk emas naik ataupun bahkan berapa kuat sih untuk uptrend tersebut? Ini dia ulasannya. Oke, kita perhatikan dari US dollar terlebih dulu atau indeks DXY. Anda bisa lihat di sini pergerakan yang sebelumnya dia sempat turun sampai level terendah di 9800, tapi kemudian dia kembali naik ke 98,39. Nah, cuman pertanyaannya adalah apakah ini hanya bersifat sementara penurunannya atau ini adalah kenyataannya bahwa penurunan yang sebelumnya sempat terjadi itu akan berlanjut. Oke, kita lihat terlebih dulu. Kondisinya kalau kita perkecil, grafiknya kurang lebih seperti ini. Dan ingat bahwa apa yang sedang kita tunggu adalah kemungkinan untuk mendobrak ataupun penurunan di bawah support. Jadi kemarin kita punya garis seperti demikian, kemudian juga garis atasnya seperti demikian. Nah, ingat, ini berarti posisinya kalau lihat area yang pernah muncul di bawah, ini berarti dianggapnya sebagai false breakout. Nah, artinya di sini kecenderungan untuk terjadi penurunan kelihatannya belum confirm. Sehingga kita masih butuh trigger. Nah, triggernya tadinya kita berpikir bahwa ini harusnya akan terjadi penurunan seperti bearish flag. Dan berarti kita butuh turun lebih lanjut sehingga akhirnya kita akan dapatkan target sesuai dengan ketinggian dari flag tersebut. Nah, ini baru bisa terjadi andai kata data-data ekonomi mendukung untuk pelemahan US dollar. Dan itu berarti dimulai nanti malam ya, durable goods order. Karena tadi malam sebetulnya kita sudah lihat jelas di situ bahwa kondisinya adalah dia ditutup bullish. Tapi saya tidak khawatir karena posisinya apa? Karena posisinya adalah dia tertahan di zona support sehingga ini adalah technical rebound only. Nah, kalau kita spesifik melihat dari sisi candlestick, maka kita perlihatkan dari candlestick sebelumnya. Ingat aturan mainnya bahwa kondisi yang sebelumnya itulah long candle seperti demikian. Berarti yang kita asumsikan bahwa memang dia naik di atas 50%, tapi dia belum tembus area puncaknya. Dan lagi, kalau misalnya kita asumsikan bahwa ini bearish engulfing, maka engulfing tersebut belum gagal sepenuhnya karena bagian puncak dari engulfingnya belum ditembus. Berarti dengan demikian kita asumsikan bahwa kenaikan masih bersifat sementara dan berarti juga kondisi yang paling memungkinkan adalah dia akan kembali dalam penurunan. Oke, untuk sementara waktu, kita asumsikan bahwa ketidakpastian masih bisa membayangi atau mendominasi, sehingga kita asumsikan juga dolar akan kecenderungannya terbatas untuk mengalami kenaikan, tapi penurunan jelas butuh trigger ataupun pemicu. Kalau kita asumsikan dengan US Treasury Yield-nya, ternyata US Treasury Yield-nya juga mengalami kenaikan. Tapi coba lihat ya, candle kemarin itu ditutup dengan small body candle. Artinya tidak ada pemicu, tidak ada reaksi yang berlebihan, dan mungkin baru terlihat tadi pagi ya kondisinya dari kenaikan yang sempat dipicu oleh berita tadi pagi. Tapi saya ragu bahwa ini adalah kenaikan yang spesifik menguatkan. Jadi kalau kita kembali lagi merujuk kepada candlestick sebelumnya, maka saya ambil yang terpanjang ini, kemudian ini 50%-nya, dan ini adalah puncaknya. Anda bisa lihat di situ beberapa hari terakhir memang dia pernah atau sempat terjadi kenaikan dan itu berada di atas. Tapi kemudian dia turun sampai ke area tersebut. Dan so far kalau kita asumsikan ini naiknya belum tembus di atas 50%. Berarti kita masih punya harapan ataupun ekspektasi untuk terjadinya penurunan lebih lanjut untuk setidaknya menyambangi ataupun menyerupai penurunan 2 hari yang lalu di hari Jumat. Dan kalau itu terjadi dalam 1 atau 2 hari ke depan, saya rasa kita akan dapatkan level lebih rendah atau bahkan tembus di bawah level berikutnya. Nah, kondisi ini akan sangat mendukung kepada emas ataupun bahkan currency lain kalau seandainya terjadi, sehingga akhirnya bisa mendukung kepada pelemahan US dollar lebih lanjut. Oke, kita lihat di sini posisi pound sterling. Satu sisi yang kita memang tampilkan atau harapan di grafik daily adalah adanya kondisi ataupun peluang untuk terjadinya inverse head and shoulder. Kurang lebih sini. Ini posisi yang kita harapkan dan kelihatannya sudah dalam 2 hari terakhir sudah sesuai. Dan kemudian kemarin sayangnya tidak naik di atas neckline 1.3584. Malah kecenderungan dia turun gara-gara technically rebound US dollar tadi malam. Tapi coba perhatikan, kita fokus dengan candlestick terakhir yang kita asumsikan sebagai sinyal dari rebound ataupun reversal. Nah, ini adalah 2 candle terakhir yang kita asumsikan sebagai bullish engulfing yang biasanya itu adalah reversal yang lebih kuat. Tapi coba lihat, posisinya ternyata kemarin ditutup dengan bearish candle, tapi apakah dia gagal? Jawabannya adalah tidak gagal karena posisinya penurunan ini masih hanya berada di setengah badan ataupun 50% real body. Dan kalau kita lihat, maka trigger ataupun pemicunya
Untuk membuat gagalnya kenaikan itu harus tembus di bawah level terendah 2 hari yang lalu dan itu berarti di 1.3389. Selama dia tidak tembus 1.3389 artinya peluang untuk terjadinya inverse head and shoulder itu masih tetap terbuka. Dan pemicu ataupun konfirmasinya harus tembus neckline dan itulah 1.3580-an. Oke, kalau begitu posisi dari pound sterling untuk saat ini walaupun candle daily-nya ditutup bearish, dikarenakan posisinya memang technical rebound saja dan kemungkinan bersifat sementara, maka perhatikan lagi di grafik K4. Kalau saya menggunakan areal ini, maka saya cenderung menggunakan areal, ya kita sampaikan di sini arealnya 1.3406 ataupun 1.3430. Yang mana sampai detik ini level terendah untuk pound sterling masih bertahan 3440. Artinya, kalaupun misalkan terjadi swing low terakhir, maka yang paling layak untuk diincar sebagai zona buy ada di zona tersebut. Sehingga opsi untuk pertama yang kita lakukan adalah tetap incar buy dengan asumsi bahwa dolar menguat sementara dan akan berpotensi melemah kembali. Ini akan lebih kuat lagi kalau didukung dengan data ekonomi nanti malam yang relatif lebih rendah. Tentunya ketidakpastian dari masalah Fed itu sendiri itu akan membebani US dollar, sehingga opsi yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah memanfaatkan kelemahan dari US dollar untuk membeli atau buy pound sterling. Ya, sementara itu untuk crude oil, kenapa kita memilih untuk lakukan buy kali ini? Karena yang pertama alasannya simpelnya adalah dia menembus zona resisten kita. Dan sejak kemarin dia sempat nempel beberapa kali di zona orange, tapi kemudian dia tembus dan itu lanjutkan kenaikan sampai ke zona merah. Dan perhatikan di zona merah kemudian terjadi correction. Nah, sehingga dengan demikian kalau secara teknis kita menganggap bahwa penembusan tersebut kita asumsikan bahwa ada semacam perubahan tren untuk sementara waktu dan kemudian akan dilanjutkan dengan pullback. Dan pullback ini diharapkan tidak atau belum langsung tembus di bawah zona orange. Dengan demikian, zona orange tersebut akan menjadi zona support dan itulah zona buy kita untuk mendorong kembali ke zona merah ataupun bahkan zona biru. Nah, catatannya teman-teman, Anda bisa melakukan buy dengan alasan tadi, lalu kemudian pasang stop loss di bawah areal support dari level ataupun area terendah dari zona orange. Itu berarti ini stop loss kita di bawah areal 63.70-an. Nah, tapi kemudian untuk targeting sendiri, Anda harus berwaspada kalau ternyata nanti kembali lagi ke zona merah dan itu berarti areal 6500 sampai 65.80-an. Nah, kenapa? Karena begitu areal tersebut muncul, bisa jadi dia akan terjadi correction ataupun rejection, atau kalaupun terjadi kesempatan untuk naik lebih tinggi, maka zona biru ini dikhawatirkan akan menjadi strong rejection yang diperkirakan barulah kita akan kembali sell. Artinya di sini targeting kita hanya maksimum 75.50 dan harap berhati-hati begitu memasuki zona biru. Yang akan lebih disarankan adalah sell di zona biru tersebut. Nah, berarti untuk sementara waktu biarkan buy terlebih dulu sampai ke mendekati zona biru. Oke, kemudian untuk emas sendiri, kalau Anda perhatikan dari pergerakan yang terjadi sejak kemarin, sebetulnya ini masih sesuai skema yang kita harapkan. Di mana kenaikan kemarin kalau Anda perhatikan itu tertahan di zona level 3375 sampai 3378. Ya, tertinggi kemarin itu adalah puncaknya di 3378. Tapi kemudian tadi pagi, walaupun dia sempat spike ataupun rebound, itu sempat tertahan di level 76. Nah, sayangnya kalau lihat dari posisi yang tadi pagi, dia sempat turun terlebih dulu sampai ke 51. Kalau Anda lihat ulasan kemarin di live streaming, sebetulnya areal ini adalah salah satu opsi areal buy, di mana penahanan ataupun penurunan itu diperkirakan tertahan di 3351. Dan precisely, tadi pagi pun terdorong dengan berita pemecatan Lisa Cook oleh Trump, langsung kemudian melejit sampai ke level 3386. Tapi setelah itu, kabar terbaru mengatakan Lisa menolak untuk turun dan juga dikarenakan alasannya Trump tidak memiliki wewenang. Dan akhirnya terjadi penguatan kembali pada US dollar untuk sementara waktu ini dan harga emas kembali turun sampai ke level 3370-an. Nah, tapi dengan demikian posisinya adalah beberapa skema. Yang pertama, Anda tetap fokus dengan areal buy di teritori yang sempat kita sayangkan dan itu berarti zona 3335 sampai 3345. Atau yang terakhir adalah di zona merah, yaitu areal 3329 sampai 3333. Nah, atau untuk saat ini, berhubung ternyata dia sudah mulai kenaikan sampai areal 3386, kemudian koreksi sampai 3376, maka areal terbaru Anda bisa lihat di situ, kalau saya perbesar, maka opsinya adalah Anda bisa lakukan di antara 3364 sampai 3370. Padahal tadi pagi setelah terjadinya spike lalu kemudian dia koreksi, dia pun sudah sempat kembali ke level 70-an.
Nah, berarti kalau begitu dalam beberapa waktu ke depan, kalau misalkan ternyata opsinya adalah Anda pilih areal yang terbaru, maka Anda masih bisa memanfaatkan areal 3364 ataupun 70 sebagai zona buy yang terdekat. Kemudian targeting adalah 3392-an dengan asumsi bahwa nanti malam data ekonomi jauh relatif lebih rendah. Kalau itu yang terjadi, maka Anda bisa pertahankan opsi buy dengan asumsi bahwa kondisi areal biru 3383, 3390 itu bisa ditembus. Nah, artinya semakin dekat dengan 3400. Tapi sebaliknya, kalau ternyata kita dalam beberapa jam kemudian kita melihat ada penurunan sampai 3351, saya sarankan jangan ambil kembali di 3351. No. Yang Anda harus lakukan adalah Anda kembali fokus dengan teritori yang awal kita tunggu, dan itu adalah 3340 atau 3336 sampai ke 3345. Nah, berarti ini adalah area yang lebih disarankan untuk kemudian hari ataupun beberapa waktu ke depan. Nah, kesimpulannya, kalaupun misalkan terjadi kenaikan, andai kata terjadi kejutan dengan data yang jauh lebih lemah, maka ekspektasi kita semakin dekat dengan level 3400 ini, dan itu berarti areal biru yang sebelumnya menjadi resisten kuat itu akan jauh lebih cepat ditembus.